Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan materi kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegiatan produksi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kegiatan distribusi. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi. Ya, ini beberapa contoh kegiatan ekonomi. Itu ada industri otomotif, ada jasa ekspedisi, ada belanja kebutuhan sehari-hari. Ya, ada industri rumah maupun industri tekstil. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sehari-hari itu terdiri atas kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ya, nanti kita akan bahas satu per satu. Ya, yang pertama itu adalah kegiatan produksi. Adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Ya, itu pengertian produksi. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas atau biasa disebut juga utility yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari A. Nilai guna bentuk atau from utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Misalnya, kedelai menjadi tahu dan tempe. Selanjutnya B. Nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya selimut. Selimut akan bernilai guna digunakan pada tempat yang dingin. Dan pasir akan bernilai guna tempat jika ditempatkan di toko bangunan. Selanjutnya C. Nilai guna waktu. Itu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya jaket, ya, ini digunakan pada waktu musim salju. Ya, ini di Eropa. Juga payung, ya, payung kita bisa gunakan musim panas atau musim hujan. Selanjutnya D, itu nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Itu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Ya, misalnya petani, ya, ini bisa menggunakan sawahnya.
Ya, pemilik kafe ya akan merasa kalau chefnya lebih bagus lagi untuk memasak di kafenya. Dan juga sepatu ya, sepatu akan berguna kalau digunakan oleh pemiliknya. Ya, orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang itu disebut produsen. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu A. What? Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi. Karena tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Selanjutnya B. How? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi ya. Untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen. Karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual murah. Selanjutnya yang C, yaitu whom, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Ya, jadi permasalahannya yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang, akan tetapi barang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan masing-masing faktor produksi. A. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. 1. Tanah sebagai sumber daya alam untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan lain-lainnya. Yang kedua, hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Yang ketiga, barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang keempat, air digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Selanjutnya B. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya yaitu adalah dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, itu adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. Dan yang ketiga itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Ya, selanjutnya C. Faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lainnya. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Ya, selanjutnya D. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan
menguntungkan. Ya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Ya, selanjutnya tujuan dari distribusi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Di antaranya itu satu, distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara. Sebagai penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Dan yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Itu adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Selanjutnya yang ketiga itu kegiatan konsumsi. Adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Selanjutnya, kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh pelaku konsumsi, yaitu antara lain yang pertama itu kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Dan yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi negara. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.